Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para pejuang Riyadhah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, balik lagi di channel YouTube Ovi Samsiah. Makasih buat teman-teman yang udah gabung, yang udah masuk ke grup Riyadhah kayak gitu ya. Selamat datang, selamat menjalankan Riyadhahnya juga. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, salam kenal ya, aku Ovi. Jadi di sini tuh lebih banyak ngebahas tentang Riyadhah, sholawat, 40H, dan Riyadhah lainnya. Dan aku juga mau ngajakin teman-teman untuk silaturahmi ke Instagram aku ya, di TikTok juga, karena di sana banyak banget nih testimoni dari teman-teman yang mungkin jadi semangat buat Riyadhah ke depannya. Dan teman-teman yang mau Riyadhahan boleh nih ya di scroll YouTube aku, karena di situ udah banyak banget tata caranya kayak gimana. Tapi kalau males scroll karena terlalu banyak ya video aku, bisa langsung aja beli buku aku Riyadhah with Love. Jadi di sana sudah aku ringkas semuanya tentang tata caranya. Juga ada kalender Riyadhah ya, yang teman-teman bisa gunain selama 1 tahun. Ada game Riyadhahnya juga. Insya Allah kalau seandainya nanti Riyadhah ya ditemenin sama buku RWL itu makin semangat, karena di sana juga ada tips-tips istiqomah Riyadhah lainnya. Sebelum lanjut ke testimoninya, aku menyapa lagi nih teman-teman dan gak pernah bosan ya. Aku ngingetin udah nyampe mana Riyadhahnya ya kan. Apakah masih tetap istiqomah atau udah mulai naik turun, mulai futur atau kayak gimana nih? Jangan ya. Jangan sampai, karena ya sayang banget kayak gitu kalau udah Riyadhah di pertengahan terus mulai turun. Aduh, jangan. Minta doa sama Allah ya untuk dipermudah agar bisa tetap istiqomah. Oke, kita langsung aja nih ya buat testimoni yang pertama dari Kak Des SS. Beliau kirim seperti biasa di grup, boleh curhatannya apapun. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya Desri dari Tangerang. Udah menjalankan W40H dan sholawat Jibril 400 kali sehari selama 18 hari. Cuma mau berbagi pengalaman nih ya. Memang sih selama itu tuh saya ngejalanin dan ngamalin belum ada perubahan di hutang saya. Bahkan gak berkurang sama sekali. Tapi cara Allah itu beda. Orang yang nagih dibikin lebih tenang dan gak brutal nagihnya. Ada aja nih dikasih jalan sama Allah buat cari alasan. Maksudnya Allah tuh mempermudah kayak gitu ya buat Kak Desri ini ngasih alasannya tuh apa kayak gitu. Dan yang punya uang mengerti, akhirnya gak marah. Terus perasaan saya lebih tenang walaupun masih terus ditagih setiap hari. Kalau gak baca Yasin dan Waqiah, serasa bersalah dan ada yang kurang. Jadi intinya walau doa kalian soal hutang belum diijabah sama Allah, percaya ya, Allah bakal ngasih jalan yang terbaik buat kamu. Nah, ini sering banget ya teman-teman bilang, alhamdulillah aku Riyadhah tapi masih belum ada perubahan. No, Riyadhah itu hari pertama perubahannya, keajaibannya udah dikasih sama Allah. Yang pertama, keajaiban membaca Al-Quran. Gak semuanya orang di luar sana yang pinter banget baca Al-Quran ya, yang fasih, yang tajwidnya udah bener kayak gitu, gak dikasih kemudahan sama Allah buat ngaji. Nah, sedangkan kita yang masih belajar nih ya kan, ngaji Al-Quran, belajar membaca dengan benar Al-Quran, kita dimudahkan buat Allah baca Yasin dan Waqiah. Gak semuanya orang. Nah itu ya keajaiban yang pertama. Terus keajaiban yang kedua itu dikasih ketenangan. Benar ya kata Kak Desri, meskipun hutangnya belum lunas, bahkan belum berkurang sama sekali, tapi Allah ngasih ketenangan. Ingat rumus rezeki akan datang sama orang yang hatinya selalu happy ya. Happy. Nah, ini berarti tanda-tandanya nih bakal dikabul sama Allah. Bakal keajaiban itu datang. Cuman Allah mau lihat nih ya, kita beneran bersyukur gak sih dikasih ketenangan, kita dikasih yang hal kecil dulu, bersyukur gak? Kalau seandainya kita pandai bersyukur karena hati kita udah happy kayak gitu ya, hati kita tenang, nah itu tuh yang bakal narik rezeki kita di luar sana. Jadi semuanya memang perlu proses. Dan kalau masalah hutang belum lunas ya mungkin banyak alasan ya. Yang pertama, Allah itu mau ngasih pelajaran dulu ke kita.
Kalau seandainya kita riado nih ya kan, satu hari terus Allah langsung jeber kayak gitu lunasin utang kita, ya kita nggak bakalan kapok. Mungkin bisa jadi setelah ini bakal ngutang lagi terus gampangin Allah. Ya udahlah ya, ngutang aja. Besok-besok aku riado lagi pasti dikabul sama Allah kayak gitu. Cepet banget lagi dikabulnya. Nah itu Allah bisa jadi mau ngasih pelajaran sama kita agar gini loh rasanya punya hutang itu, gini loh rasanya pinjem riba itu kayak gini kayak gitu. Jadi memang ada pelajaran di setiap masalah yang Allah kasih. Nah bisa jadi juga masih ada sesuatu yang ingin Allah beresin dulu nih, seperti dosa kayak gitu ya. Mungkin dosa itu yang mau diberesin dulu sama Allah, baru setelah nggak ada yang halangin, datang tuh keajaibannya. Intinya dalam riado ini cuman ada 3 sih teman-teman ya. Berusaha istiqomah setiap harinya, terus yang kedua sabar, terus pasrah. Kalau seandainya kita udah pegang 3 kunci itu, insya Allah apapun yang jadi hajat kita tuh dikabul, meskipun kita nggak tahu kapan kabulnya. 1 bulan kayak 2 bulan, 1 tahun, 3 tahun. Yang penting kita mau memulai. Kalau seandainya nggak mulai ya mau sampai kapan. Testimoni yang kedua dari Kak Nur Fuadiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedikit berbagi cerita, sebelumnya saya jalankan Riyadhah 40H, saya punya hutang nih sebesar 700.000 ke ibu dan saudara saya. Mau nyoba nyicil, tapi uangnya selalu nggak tersisa pas buat 1 bulan, karena notabene-nya saya hanya guru TK dengan gaji 300 per bulan, dan suami pegawai pabrik. Untuk pendapatan pas kadang juga kurang. Setelah saya menjalankan Riyadhah 40H, alhamdulillah dalam waktu kurang dari 2 bulan hutang saya tinggal 200.000. Dan alhamdulillah yang belanja sekarang ada sisa, walaupun nggak banyak. Dan saya juga bisa kasih nih uang ke ibu lebih, tidak seperti biasa-biasanya, dan juga bisa kasih adik beliin buku kuliahnya. Saya nggak pernah terfikir bisa seperti ini. Saya sampai sekarang tetap menjalanin W40H dan istighfar 1000 kali sehari. Buat teman-teman semangat ya istiqomah riyadhahnya. Nah itu dia testimoni dari Kak Nur Fuadiah. Ciri-ciri rezeki berkah itu adalah sedikit tapi selalu cukup. Banyak tapi nggak pernah cukup. Nah itu mungkin ada yang salah teman-teman. Nah ini di sini gunanya kita riyadhah ya kan. Seberapa banyak pun rezeki yang Allah kasih, yang penting tuh berkahnya. Seberapapun penghasilan yang Allah kasih ya, rezeki yang Allah kasih, kita ngerasa selalu cukup, bahkan kita ngerasa lebih. Padahal kalau kita lihat ya, 300.000. Gini nih, ini pengalaman aku ya. Sebelum W40H, aku itu pernah sih ya yang namanya ngutang di koperasi kayak gitu. Jujur aja nih ya teman-teman ya. Tapi kalau ngutang pinjol, alhamdulillah belum, karena mungkin saat itu masih belum ada ya aplikasi-aplikasi pinjaman online kayak sekarang, dan aku bersyukur banget setelah ada aplikasi kayak gitu aku udah hijrah kayak gitu ya dari hutang riba. Nah, bisa dibilang dulu sebelum Riyadhah 40H penghasilan aku itu 2 digit lah ya, 2 digit. Karena saat itu aku jualan hijab dan itu alhamdulillah rame, resellernya banyak, distributornya banyak, juga ada karyawan. Tapi anehnya teman-teman, uang yang 2 digit itu aku gak pernah punya tabungan sedikit pun. Dan rasa konsumtif aku tuh tinggi waktu itu. Kayak gak bisa kontrol, beli sesuatu yang gak perlu gitu ya. Terus aku mikir, ngapain nabung, ngapain sih nyisakan uang, pokoknya kayak gitulah, susah pegang uang. Jadi setiap ada uang yang masuk, di pikiran aku gimana caranya uang itu habis. Dan beneran dong, karena aku gak pinter ya, dan ini juga atas izin Allah sebenarnya, uang itu gak ada terus, istilahnya gak berkah. Karena memang di modal juga ada uang riba juga. Terus belum kenal yang namanya jalur langit, kenal sih cuman nggak terlalu istiqomah kayak gitu. Dan ketika aku kenal Riyadhah 40H dan jalur langit kayak gitu ya, itu meskipun penghasilanku nggak seperti dulu ya yang 2 digit itu, bahkan di bawahnya, saat ini di bawahnya, tapi alhamdulillah Allah itu kayak menekan
rasa konsumtif aku. Jadi aku punya batasan dan rasa ingin beli sesuatu yang gak penting tuh gak ada kayak gitu. Jadi intinya uang aku tuh tetap ada ya, meskipun sedikit, tapi aku ngerasa semua kebutuhan aku udah terpenuhi. Aku pingin sesuatu tapi gak yang menggebu-gebu harus punya. Jadi ada kayak kontrol kayak gitu loh. Setelah aku kenal Riyadhah Y40H dan alhamdulillah uang yang sekarang aku dapetin Allah mudahkan, Allah berkahin. Padahal dulu di waktu zaman itu uang banyak aku gak bisa nabung. Tapi sekarang uang sedikit kayak gitu ya, berkah, dan tabunganku juga ada. Aneh kan? Kalau dipikir secara logika nalar manusia harusnya waktu zaman dulu udah banyak ya kan, tabungannya secara kan pemasukannya juga banyak dibanding sekarang. Tapi kebalik kan, gajianku dulu banyak tapi gak ada tabungan, sekarang gajiannya gak sebanyak dulu tapi tabungannya ada. Aneh kan? Jadi aku doain ya teman-teman sekarang Riyadhah kayak gitu, semoga dapat rezekinya itu yang banyak dan berkah, bukan cuman banyak doang tapi berkah juga, karena yang berkah itu yang penting sebenarnya. Mau banyak atau sedikit, kalau berkah kita bakalan cukup aja. Tapi kalau seandainya banyak tapi nggak berkah, ya nggak ada gunanya juga, kayak gitu bakalan habis terus. Seperti cerita Kak Nur Fadiah ya, beliau kan bilang penghasilannya itu 300.000 sama gaji dari suami kadang kurang kayak gitu. Tapi setelah Riyadhah Y40H beliau bisa nih ngelunasin hutang, bahkan ngasih uang sama orang tua dan adiknya juga. Padahal sebelum-sebelumnya beliau ini ngerasa kurang terus. Nah ini nih ajaibnya kayak gitu ya, kalau seandainya kita Riyadhah terus mendekatkan diri sama Allah, apapun yang jadi kebutuhan kita Allah cukupkan, Allah mudahkan. Ya meskipun kalau dilihat dari mata manusia mungkin nggak mungkin kayak gitu, kok bisa, tapi ya bisa aja kalau Allah udah mau. Booster selanjutnya dari Kak Siti. Bismillah, saya mau berbagi pengalaman untuk teman-teman yang posisinya sama kayak saya ya, sekarang sedang dikejar tagihan. Tanggal 10 kemarin saya harus bayar amanah di orang 1,3 juta, sedangkan saya tidak tahu harus cari dari mana lagi. Saya bangun sholat malam, baca semua ayat-ayat ajaib sampai subuh sambil meminta ke Allah untuk dikasih uang 1,3 juta. Waktu masukin sedekah subuh juga mintanya untuk dimudahkan dapat 1,3. Pas sorenya saya dapat arisan tuh 1 juta. Sepulang kantor suami saya juga bawa uang 300.000. Masya Allah, saya langsung nangis dan bersyukur Allah bantu dengan cepat karena tahu memang sangat kepepet. Untuk teman-teman semangat ya mintanya, kalau perlu mintanya itu maksa, pokoknya rayu tuh Allah sampai Allah kabulkan. Nah itu dia testimoni atau booster ya dari Kak Siti. Pas banget ya, butuhnya 1,3, terus Allah langsung tuh datengin dari rezeki manapun, dapat uang arisan 1 juta, terus suaminya juga bawa uang 300.000, jadinya pas. Nah Allah memang benar-benar tahu nih timing yang pas buat ngabulin doanya hambanya dengan cara memang benar-benar minta sama Allah sungguh-sungguh kayak gitu ya. Tapi kan kebanyakan orang minta sama Allah tapi nggak ada kesungguhan kayak gitu, cuman ngeluh doang, kapan kayak gitu. Riyadhahnya tapi nggak jalan, riyadhahnya masih bolong, nggak bisa konsisten. Nah itu yang salah. Nah coba dipraktekin nih teman-teman ya, bisa nih kalau seandainya teman-teman lagi kepepet benar banget, harus bayar banget besok kayak gitu, coba dihidupin sholat tahajudnya tuh, minta benar-benar sama Allah. Sudah sholat tahajud ya jangan tidur lagi, kalau bisa sampai pagi, sampai subuh itu baca ayat-ayat yang katanya Kak Siti tuh ajaib kayak gitu ya. Ayat-ayat ajaib tuh apa ya, bisa kita baca Al-Waqiah, karena Al-Waqiah memang surat yang mendatangkan kayak gitu ya, perantara rezeki yang membukakan pintu-pintu rezeki kayak gitu, baca semuanya. Atau bisa juga nih baca Asmaul Husna ya, yang tentang rezeki itu banyak banget, di buku aku juga ada sih yang ini. Terus sholawat yang banyak, benar-benar minta sama Allah, bilang sama Allah kalau memang benar-benar butuh bantuan Allah. Insya Allah kalau seandainya kita mintanya ikhlas, kita benar-benar bersungguh-sungguh kayak gitu ya, pasti ada jawaban dari Allah, pasti itu. Karena Allah itu malu kalau seandainya hambanya datang meminta dan mengangkat kedua tangannya tapi Allah
nggak ngabulin ya, hambanya pulang dengan tangan kosong. Yap, itu aja dulu podcast pendek kali ini ya. Semoga jadi booster semangat teman-teman buat ibadah lebih banyak lagi, lebih rajin lagi, lebih istiqomah lagi. Karena semua amalan ibadah kita, semua doa kita tuh gak ada yang failed, gak ada yang zonk. Semuanya dikabul, cuman masalah waktu aja. Tetap istiqomah ya. Jangan bosan jadi orang baik dan jangan bosan untuk selalu istiqomah riadoh. Jumpa lagi di video podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Makasih ya udah nonton videonya. Buat temen-temen yang butuh jasa desain logo, feed Instagram, flyer untuk promosi all shop jualan kamu, bisa langsung aja hubungin Instagram Syam Creative Design. Mau tanya-tanya dulu? Boleh banget.